Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerjunkan tim guna mendukung percepatan penanganan darurat bencana yang ditimbulkan atas dampak erupsi Gunung Api Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara pada Jumat 17 Mei 2024. Tim yang dipimpin oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan ini tiba di Kabupaten Halmahera Barat atas perintah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang berhalangan hadir karena masih berada di Sumatera Barat. Dan Lili dan tim di Halmahera Barat ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah setelah sehari sebelumnya status Gunung Api Ibu dinaikkan menjadi level 4 atau awas oleh PVMBG. Pada kesempatan ini, Lili dan jajaran Pemda Halmahera Barat mengunjungi 2 lokasi pengungsian yang berada di Desa Tonguti Ternate dan Desa Gamici. Di lokasi tersebut, fasilitas dan kebutuhan dasar warga terdampak sudah cukup terpenuhi, termasuk dapur umum yang dioperasikan oleh Dinas Sosial bersama warga setempat. BNPB menyerahkan dukungan berupa dana siap pakai senilai Rp250 juta. Diharapkan upaya percepatan penanganan erupsi Gunung Api Ibu dapat berjalan secara optimal. Bantuan logistik dan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung upaya penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu tiba di Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin malam 20 Mei 2024. Bantuan seberat 16 ton itu dikirim langsung dari Jakarta menggunakan pesawat kargo menuju Bandara Sultan Babullah di kota Ternate. Selanjutnya, bantuan gelombang 1 itu langsung diantar menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Ahmad Yani menuju Pelabuhan Jailolo di Halmahera Barat. Setibanya di Jailolo, 3 truk kemudian disiapkan untuk membawa seluruh bantuan logistik dan peralatan menuju gudang logistik di kantor Palang Merah Indonesia Halmahera Barat dan dilanjutkan dengan bongkar muatan. Adapun rincian bantuan itu meliputi tenda pengungsi 10 unit, sembako 500 paket, makanan siap saji 500 paket, hygiene kit 500 paket, matras 500 paket, selimut 500 lembar, genset 5 unit, dan masker kesehatan 500 dus. Bantuan ini akan dikirimkan ke setiap posko yang ada di lapangan berdasarkan data permintaan sesuai kebutuhan mendesak. Diharapkan logistik dan peralatan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar para warga terdampak erupsi Gunung Api Ibu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau lokasi terdampak banjir lahar hujan atau Galodo di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Selasa 21 Mei 2024. Rangkaian kunjungan kerja Presiden dimulai dengan meninjau salah satu lokasi terdampak, yaitu Nagari Bukit Batabuah. Di nagari ini, Presiden beserta rombongan melihat secara langsung rumah warga yang rusak dikarenakan terdampak banjir lahar hujan Gunung Api Marapi yang terjadi pada 11 Mei yang lalu. Presiden juga meninjau salah satu sungai yang memiliki hulu di Gunung Api Marapi serta melihat proses pembersihan material yang terbawa banjir lahar dingin. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menuju ke lokasi pengungsian yang bertempat di lapangan Batu Taba tidak jauh dari lokasi pertama. Presiden berkesempatan untuk berdialog dengan masyarakat terdampak dan juga memberikan sejumlah bantuan, salah satunya simbolis bantuan rumah rusak. Hadir dalam tinjauan kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Basarnas, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Agam, perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian Sosial, serta perwakilan kementerian dan lembaga lainnya. BNPB berpartisipasi pada acara International World Water Forum atau WWF ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024.
Delegasi BNPB yang hadir antara lain Sekretaris Utama Rustian dan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Raditya Jati. WWF ke-10 dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Mei di Nusa Dua Bali dan dihadiri ribuan delegasi dari 104 negara. Delegasi Indonesia turut mengikuti berbagai agenda diskusi tematik, antara lain High Level Panel 8 mengenai Status of Early Warning for All Initiative, High Level Panel 16 dengan tema Water for Shared Prosperity, serta High Level Panel 13 mengenai Urgent Call to Save Our Lakes. Raditya mengatakan, tantangan dan isu mengenai air yang muncul beberapa tahun terakhir memerlukan kolaborasi dan sinergi secara global. WWF ke-10 yang mengusung tema besar Water for Shared Prosperity diharapkan dapat menghasilkan deklarasi tingkat menteri sebagai keluaran utama yang disertai dengan kompendium atau kesepakatan konkret dunia. BNPB bersama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan PT EKM Adexco menyelenggarakan kegiatan The Marketplace Inovasi dan Industrialisasi Peralatan Kebencanaan di Gedung Teaching Industry Learning Center Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 20 hingga 21 Mei 2024. The Marketplace merupakan kegiatan bertema kebencanaan dalam perlindungan pada masyarakat yang diselenggarakan untuk mengedepankan inovasi dan industrialisasi peralatan kebencanaan dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan mendukung hasil karya anak bangsa. Rangkaian kegiatan The Marketplace antara lain kuliah umum yang menghadirkan praktisi dan ahli di bidang kebencanaan, Profesor Syamsul Ma'arif dan Profesor Indroyono Susilo, serta pameran peralatan kebencanaan. Pameran kebencanaan ini menampilkan 18 peralatan antara lain Land Instability Detection Unit atau LINDU, kemudian Sipendil yang merupakan sistem peringatan dini longsor berbasis ambang batas hujan penyebab terjadinya longsor. Selanjutnya terdapat teknologi pemanen air hujan, Earthquake Warning Alert System, Simutaga atau alat simulasi ketahanan terhadap getaran gempa, alat pendeteksi dini gerakan longsor di atas permukaan tanah, serta peta evakuasi raba berbicara atau EVARI. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu upaya mempromosikan peralatan kebencanaan karena hasil anak negeri menjadi penting daripada membeli dari negeri lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan survei aerial menggunakan helikopter untuk mengobservasi lebih lanjut titik rawan galodo guna efektivitas penanganan darurat dan langkah mitigasi banjir lahar hujan Gunung Merapi. Survei udara dilaksanakan selama 2 hari pada 23 dan 24 Mei 2024. Pada penerbangan hari pertama di tanggal 23 Mei, tim observasi yang terdiri dari Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto bersama dengan Bupati Tanah Datar dan 3 orang perwakilan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan survei di wilayah Hulu Batang Bengkawas, Batang Malana, Batang Kadurang, hingga Batang Siritrit di lereng Gunung Marapi dan Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Hari berikutnya, survei udara dilakukan oleh tim observasi antara lain tenaga ahli Kepala BNPB Heri Setiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam dan Dandim 0304 Agam melakukan pemantauan ke titik sumber alur terjadinya galodo mulai dari hulu hingga ke hilir lokasi terdampak. Survei udara ini merupakan salah satu langkah lanjutan BNPB dalam melaksanakan 4 arahan kesepakatan pemangku kepentingan penanggulangan bencana galodo sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau lokasi terdampak di Kabupaten Agam pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. BNPB berpartisipasi pada rangkaian peringatan Hari Lahir Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama atau LPBINU ke-14. BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi
dan Direktur Kesiapsiagaan Pangorso Suryotomo hadir pada pembukaan acara Jambore Relawan LPBI-NU 2024 di 0 km Citarum, Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, Prasinta Dewi memberikan materi terkait dengan peran strategis relawan dalam mendukung penanggulangan bencana di Indonesia. Prasinta menyampaikan semakin meningkatnya frekuensi kejadian dan variasi bencana di Indonesia saat ini diperlukan sumber daya manusia yang handal dan didasari dengan sikap kepedulian serta solidaritas dalam membantu sesama. Sementara itu, Pangarso Suryotomo mengemukakan platform Des Relawan dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan sumber daya manusia pada tahapan penanggulangan bencana, baik pada masa pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, meninjau lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa 28 Mei 2024. Kepala BNPB mengunjungi salah satu lokasi terdampak yang cukup parah di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, didampingi oleh PJ Bupati Oku dan jajaran Forkompimda Kabupaten Oku. Pada kunjungan ini, Suharyanto berkesempatan bertemu dan memberikan dukungan moral kepada para warga setempat yang menjadi korban. Kepala BNPB turut menyerahkan bantuan kepada perwakilan warga guna memenuhi kebutuhan harian mereka. Di hari yang sama, Kepala BNPB melanjutkan agenda memimpin rapat koordinasi penanganan darurat banjir dan longsor di Sumatera Selatan. Pada rapat koordinasi tersebut, Kepala BNPB memberikan arahan dan dorongan dilakukannya percepatan penanganan darurat bencana tersebut. Kepala BNPB menyerahkan dukungan bantuan operasional dan dana siap pakai kepada pemerintah daerah terdampak banjir antara lain Kabupaten Oku dan Oku Selatan, masing-masing senilai Rp250 juta dan untuk pemerintah Kabupaten Muara Enim senilai Rp200 juta. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan bimbingan teknis pemaduan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan pada 27 hingga 28 Mei 2024 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Insinyur Cornelis Wadu, dalam pembukaannya menyampaikan integrasi rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal yang berhak diterima oleh masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Pratomo Cahyonugroho menyampaikan bahwa upaya PRB pada tahap pra-bencana dapat mengurangi kerusakan dan kerugian akibat bencana, serta perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang telah dilakukan setiap OPD dalam upaya penanggulangan bencana. Ketua Panitia Arsyad Azizi Iriansyah menyampaikan, penyelenggaraan acara didukung oleh program Siap Siaga yang merupakan mitra kerjasama BNPB, serta turut mengundang perwakilan dari BPBD dan Bapeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur. BNPB memberikan dukungan operasional berupa dana siap pakai senilai Rp200 juta kepada pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada Senin 27 Mei 2024. Penyerahan DSP dilakukan oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan kepada PJ Bupati Landak, Gutmen Nainggolan di Pendopo Bupati Landak, dan disaksikan oleh sejumlah perangkat Forkompimda Kabupaten Landak. Kehadiran Lilik merupakan representasi BNPB di Kabupaten Landak, sekaligus memastikan bahwa penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Landak dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam ihwal keselamatan masyarakat. Di samping DSP, BNPB juga menyerahkan dukungan berupa peralatan dan logistik yang mencakup perahu karet dan mesin, tenda pengungsi, velbet, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, selimut, matras, chainsaw,
alat pertukangan, pompa alkon, dan pompa apung. BNPB akan terus mengawal penanganan darurat di Kabupaten Landak dengan mengerahkan tim yang akan mendampingi pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan upaya penanganan darurat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana berpartisipasi dalam Expo Pengawasan Intern yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tema Independensi Pengawasan untuk Akselerasi Pembangunan di Krakatau Grand Ballroom, Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024. Pameran Expo Pengawasan 2024 bertujuan untuk memperkuat peran pengawasan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan tema independensi pengawasan, acara ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan transparansi, dan mempercepat implementasi kebijakan yang efektif dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk penanggulangan bencana. Booth BNPB mendapat perhatian pengunjung dengan memperkenalkan peran penting informasi pengaduan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, BNPB menampilkan berbagai produk dan layanannya seperti produk pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana, perlengkapan darurat bencana, logistik, dan peralatan. Partisipasi BNPB dalam Expo Pengawasan 2024 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi bencana di Indonesia dengan mengutamakan independensi pengawasan serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam akselerasi pembangunan yang berkelanjutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memulai pelaksanaan demolish atau peledakan batuan material Gunung Api Marapi di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis 29 Mei 2024. Agenda demolish merupakan salah satu upaya dari 4 kesepakatan rapat antar para pemangku kepentingan penanggulangan bencana Galodo di Sumatera Barat sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana susulan akibat batuan besar yang masih ada di hulu sungai dan berpotensi menghalangi jalannya aliran air. Kegiatan demolish direncanakan pelaksanaannya selama 4 hari mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2024. Adapun tahapannya dimulai dengan mobilisasi alat, penataan batu, pengeboran, dan eksekusi peledakan. Rencananya, terdapat 5 batu yang akan menjadi target demolish di wilayah Kabupaten Agam. Bongkahan batu andesit yang ditargetkan memiliki diameter lebih dari 2 meter. Selain dengan metode peledakan batu, upaya ini juga menggunakan metode pemecahan batu dengan menggunakan alat yang disebut dengan breaker. Tim pelaksana demolish menetapkan radius aman ledakan sejauh 500 meter dari titik lokasi pelaksanaan demolish di Batu Angwih, Kecamatan Sungai Puang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Halmahera Barat pada Kamis 30 Mei 2024 guna memastikan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara berjalan dengan baik. Agenda kerja Suharyanto di Halmahera Barat dimulai dengan mengunjungi pos pengungsian Desa Gam Ici untuk memastikan penanganan bencana berjalan baik. Selanjutnya, Kepala BNPB mengunjungi pos dapur umum untuk melihat penyediaan kebutuhan pemakanan bagi pengungsi. Agenda dilanjutkan dengan meninjau lokasi pengungsian di Desa Tongute, Ternate asal. Pada hari selanjutnya, Kepala BNPB memimpin rapat penanganan darurat bencana erupsi Gunung Api Ibu di kantor Bupati Halmahera Barat. Dalam rapat ini, Suharyanto memberikan arahan terkait penanganan erupsi Gunung Api Ibu, antara lain memperpanjang masa tanggap darurat pertama yang selesai pada Kamis 30 Mei 2024 lalu. Suharyanto turut memberikan tambahan dukungan operasional penanggulangan bencana tahap 2, yaitu berupa dana siap pakai kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Kodim 1501 Ternate, dan Polres Halmahera Barat, serta tambahan dukungan logistik dan peralatan lainnya.
Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Alia Faradila undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam Tangguh.